Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu zalika syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, segenap para alim ulama, para asatijah, para tuan-tuan guru, sama-sama kita doakan guru-guru kita, orang-orang soleh kita senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Yang izinkan Al-Fakir tidak mampu sebutkan satu persatu pun tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga betul-betul agar Allah takdirkan kampung kita, tempat kita, Kabupaten Ketapang ini Allah penuhi dengan orang-orang yang tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para tokoh masyarakat yang hadir pada majelis yang mulia ini, terutama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. Semoga senantiasa kepengurusan, ketakmirannya Allah catat sebagai amal soleh, dan insyaallah Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Juga segenap para pengurus majelis suling subuh keliling pun senantiasa pun dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Takziman wa takhriman, hadirin hadirat, ayahanda, para bunda, bapak ibu yang hadir pada majelis ini, semoga tidak ada langkah-langkah yang diayunkan ke rumah Allah yang mulia ini kecuali langkah-langkah kakinya adalah ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insyaallah duduknya kita ba'da salat subuh kita sampai majelis ini nanti berakhir semuanya dalam tatapan Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat, doa-doa, cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang sulit diganti dengan yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Izin perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, tinggal saya di Tangerang, Banten. Aktivitas sehari-hari mengurusi pasien dan kemudian diamanatkan mengajar di 4 pesantren khusus pengobatan. Maka ibadah rahmat Allah, kesempatan yang mulia ini mohon didoakan agar kata-kata yang diminta untuk memberikan ilmu adalah kata-kata yang keluar bertambah iman dan takwa buat yang bicara dan buat yang mendengar. Berlindung kepada Allah dari kata-kata yang silap, kata-kata yang salah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah yang dirahmati Allah, doa yang diajarkan baginda Rasulullah, doa yang mulia, doa yang agung, isyarat urutan-urutan kebahagiaannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami agama yang menyelamatkan kami. Maka bila mana agamanya tegak, Allah berikan buah berikutnya, wal afiatan fil jasad. Arti kata ibadah Allah, jika agama seseorang tegak, maka buah pertama adalah sehat. Dan kalau orang sehat ibadah Allah, kecenderungannya orang soleh adalah ziyadatan fil ilmi, seneng, doyan, semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Dan sungguh ilmu yang penuh dengan cahaya wa barakatan fi rizqi, menghantar keberkahan rezeki, dan tidak ada rezeki yang berkah kecuali menghantar wa taubatan qablal maut, dan tidak ada taubat yang penuh dengan keberkahan kecuali menghantar sayangnya Allah ketika ruh berpisah dengan raga dalam sayangnya Allah, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan nikmat di atas nikmat adalah wa maghfiratan ba'dal maut. Ketika diwafatkan oleh Allah, dia dibersihkan oleh Allah dari segala dosa. Betul-betul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
fad'uli fi ibadi fad'uli fi jannati. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah dicukupkan nikmat di atas dunia untuk meraih ridhonya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga itu adalah maksud daripada keadaan-keadaan kita hari ini. Nah, ibadah yang rahmati Allah, kita fokus kepada doa yang kedua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyah. Sehat itu penting, tetapi sehat tidak penting dikala banyak manusia merasa sehat. Masya Allah. Padahal sholat itu menopang agama. Maka inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyah. Sholat bagus, baik, afdol berdiri. Tapi kalau sakit sulit kita berdiri. Baca Quran bagus, luar biasa. Tapi kalau mata kita burem, Qurannya dikeker, maju mundur. Ini Qurannya apa mata saya? Masya Allah. Berangkat umrah, berangkat haji, bagus. Tapi berapa banyak kita lihat orang yang siap-siap berangkat, mau take off pesawat, ya dokter ngelihat mukanya pucat, didiagnosa ternyata gulanya naik, tidak jadi berangkat. Masya Allah. Maka ibadah yang rahmat Allah, beberapa hari ke depan kita memasuki bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik. Umum orang menganggap, ya, menangkap contoh Rasulullah itu akhlak, contoh Rasulullah itu adalah amaliyah, contoh Rasulullah itu adalah ibadahnya. Tapi kita lupa, tidak ada manusia yang paling sehat di atas muka bumi kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tercatat sakit cuma 2 kali. Dua-duanya pusing. Yang pertama pusing diracun, yang kedua pusing disihir. Maka kenapa turun surat Al-A'la? Maka ibadah rahmat Allah, warisan yang luar biasa dari baginda Rasulullah adalah tibun Nabi, pengobatan ala Nabi. Yang Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada ilmu yang paling penting yang aku ketahui setelah ilmu agama kecuali ilmu kesehatan. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan, berapa banyak di tengah-tengah umat sibuk dengan ilmu-ilmu agama yang lain-lain tapi meninggalkan ilmu kesehatan. Berapa banyak ibadah Allah 4 tahun yang lalu kita panik dengan yang namanya corona. Allahu Akbar. Panik kita, nggak ngerti, nggak tahu. Kalau dalam kitab Tibbun Nabawi dijelaskan, kita harus mengetahui simptomnya apa. Ya, sedikit bahasanya medis ya. Simptom apa itu? Gejala. Apa gejala corona? Bersin, haci. Apa gejala corona? Batuk. Apa gejala corona? Meriang, menggigil. Apa gejala corona? Reaknya banyak, lendirnya banyak. Maka dalam Tibbun Nabawi berarti ini virus, kuman, bakteri menyerang organ untuk mendinginkan. Saya ulang, untuk mendinginkan. Dan dalam klasifikasi anatomi tubuh, maka organ cuma dibagi 2. Organ panas, organ dingin. Mana organ panas? Jantung, otak, paru. Maka kalau corona menyerang paru-paru berarti bermaksud mendinginkan paru-paru. Dan Rasulullah menyampaikan bila mana Allah turunkan penyakit bersama obatnya. Nah, ini kita bicara di dalam masjid ya, dalil. Rasulullah mengatakan jika Allah turunkan penyakit bersama obatnya. Maka hati-hati kalau ada ucapan telah datang penyakit dan tidak ada obatnya. Enggak boleh ngomong begitu. Karena Rasulullah mengatakan jika Allah turunkan penyakit bersama obatnya. Bijaksananya ini ada penyakit belum kita ketahui bagaimana menyembuhkannya, berarti ada ikhtiar. Tetapi ibadah yang rahmati Allah, jauh sebelum bicara tentang corona, Allahu Akbar, Rasulullah menyampaikan dingin disembuhkan dengan panas. Masya Allah. Maka kita ketahui apa herba-herba panas? Jahe. Dan Allah katakan dalam Al-Quran janjabil. Selain jahe apa? Cengkeh. Ini orang Melayu kenal rempah-rempah.
cengkeh, sereh. Kalau di Jawa namanya cabai Jawa. Apa kayu putih? Habatus sauda. Pertanyaannya, mana duluan corona sama jahe? Jahe. Tapi itulah kata Imam Syafi'i. Masya Allah, tidak ada ilmu yang aku ketahui setelah ilmu agama kecuali ilmu kesehatan. Nah, ibadah yang rahmati Allah, betapa agung warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah sehat? Pola hidup. Pola hidup. Dan saya yakin ibadah Allah, orang-orang ahli subuh resikonya sehat. Orang-orang ahli subuh insya Allah lebih panjang umur. Amin. Karena hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, seandainya umatku tahu rahasia sholat subuh, kesakitan mesti dikerjakan. Tentu kita orang Islam mengimani hadis baginda Rasulullah, tapi orang Jepang tidak begitu saja bicara iman, tapi diteliti. Maka ditelitilah seorang kakek-kakek yang ahli subuh sama kakek-kakek yang tidak sholat subuh. Apa yang terjadi? Ternyata kakek-kakek yang dawam sholat subuh dari muda, badannya tegak, telinganya awas, matanya awas, reaksi badannya cepat. Mengapa demikian? Ternyata ketika seorang mukmin sholat subuh, manakala takbirnya betul sesuai fikih, ya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i diangkat sampai telinga misalnya, Allahu Akbar, kita nggak sadar, ternyata potensi ya darah yang penuh dengan kebaikan-kebaikan mengalir deras ke arah jantung. Allahu Akbar, masuk, jantungnya kuat di waktu subuh. Manakala seorang hamba ketika rukuk di waktu subuh, Allahu Akbar, rukuknya seperti fikihnya yang Rasulullah katakan. Yang Sayyidina Aisyah katakan, tidaklah aku temukan Rasulullah ketika rukuk kecuali jika bejana ditaruh di punggung tidak bakalan jatuh. Apa yang terjadi hasil penelitian Profesor Jepang? Manakala manusia sholat subuh, tulang punggungnya seperti diperas, mengeluarkan enzim-enzim anti penyakit berat. Maka kalau saya menemukan pasien datang ke saya, Ustaz, saya penyakitnya borongan, komplikasi. Maka saya tanya, Bapak ridho saya obatin? Ridho Ustaz. Saya tanya-tanya, enggak marah? Enggak. Bagaimana sholat subuh Bapak? Baru nangis. Maka ibadallah, yuk sholat subuh. Subuh jaminan. Saya doakan yang hadir rezekinya berlimpah. Ya, yang belum punya rumah semoga punya rumah. Yang rumahnya selantai mudah-mudahan 7 lantai. Yang belum punya kendaraan mudah-mudahan diberikan kendaraan. Yang sudah ada mudah-mudahan ada mobilnya. Yang udah ada mobil tambah mobilnya. Yang belum umroh semoga umroh. Yang belum haji semoga haji. Kita semua banyak maunya, tapi kita lupa kepada yang maha memberi. Di mana tempat terbaik Allah berikan? Di waktu subuh. Rahasia-rahasianya itulah luar biasa. Kenapa Rasulullah mengatakan, seandainya umatku tahu rahasia sholat subuh, merangkak kesakitan mesti dikerjakan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ibadallah yang dirahmati Allah, satu oleh-oleh ya kehebatan pengobatan Islam, pengobatan Nabi. Yang pertama, kekuatannya ada di fisiodiagnosa. Boleh diulang Pak? Nah, ini kita lupa nih bab ini. Dalilnya surah Al-Fusilat ayat 53. Ayahanda yang punya handphone silakan dibuka. Al-Fusilat ayat 53. Allah, ini rahasianya. Apa kata Quran? Yang artinya, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami dari ufuk timur sampai ufuk barat. Mohon dijawab, siapa yang mentakdirkan ada fajar? Allah. Siapa yang mentakdirkan ada senja? Allah. Siapa yang takdirkan ada gerhana? Allah. Allah tandakan kekuasaannya. Tapi yang luar biasa ayat ini menyampaikan, dan kami berikan tanda-tanda kebesaran kami pada diri-diri kalian. Kapan kita cek diri kita ada kebesaran Allah? Nah, ini oleh-olehnya Pak. Wajah kita dibagi 6. Apapun yang terjadi di alis kiri menandakan tentang saraf. Apapun yang terjadi di atas mata kanan menandakan tentang motor, ya, geraknya luwes. Apapun yang terjadi di bawah mata kanan menceritakan tentang hati.
Apapun yang ada masalah di mata kiri, jantung. Di bawah pipi kanan, usus buntu, usus naik. Di sebelah kiri, usus belakang, wasir, rektum. Jadi ulama dulu ngelihat wajah seseorang, oh antum perlu kunyit biar pencernaannya bagus. Oh antum perlu jahe biar jantungnya kuat. Oh antum perlu sambiloto biar hatinya bagus. Cuma karena ngelihat wajah. Orang menganggap sakti, padahal ada obatnya, ada ilmunya. Allahu Akbar. Apa yang bisa bercerita tentang penyakit? Lidah. Siapa yang lidahnya nggak mampu dikeluarkan? Pendek, setengah, tebal, jantungnya bengkak. Luar biasa. Yang terakhir tangan. Ya, tangan kita mampu membaca. Yang paling tinggi ilmu baca penyakit, ilmu mata. Ayahanda boleh lihat itu jam dinding? 12 angka itu yang ada di mata, itulah cerita tanda ada penyakit di dalam badan kita. Kalau kita hafal 147 titik, maka kita tahu ada apa di dalam badan orang ini tentang penyakitnya. Itulah kenapa Allah katakan wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan kalian sempurna. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia kenal Allah. Barang siapa yang kenal Allah, dia kenal dirinya. Kita hidup mengikuti waktu, kita lupa ada tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita. Terakhir ibadah Allah, jika jempolnya nukik ke belakang, berarti masalahnya lambung, obatnya kunyit. Mohon jangan lihat tangan masing-masing ya. Kita belajar dulu sini. Jempolnya ke belakang, tandanya lambung bermasalah. Obatnya terbaik kunyit, gula jawa, garam bukit, ya pegagan, cincau, kelor. Telunjuknya bengkok ke kiri ke kanan, masalahnya usus, obat terbaik ya zaitun, kelor boleh. Jari tengahnya bengkok ke kiri ke kanan, masalah jantung, obat terbaik mengkudu, teripang, zaitun, habatus sauda. Ya, terapi bekam di sebelah kiri, bagian belikat 2 jari dari tengah. Ya. Kalau jari manisnya bengkok, terutama anak-anak muda, letoy, kurang gagah, ketemu kecoa kaget. Ya, makanya kalau ada orang laki yang kayak gemulai, ketidakseimbangan hormon, kurang habatus sauda, kurang jahe, luar biasa ya. Kalau ada perempuan gagah pertiwi, apa mas? Opo bang? Wah, berarti hormonnya hormon kelaki-lakian, tundukin. Pakai apa? Pakai kelor. Abang langsung kembali ke asal. Jadi perempuan gak boleh banyak-banyak jahe, takutnya gagah. Allahu Akbar. Kalau tangannya merah, darahnya mengental, obat terbaiknya mengkudu. Kalau biru di sini berarti migrain. Kalau pusing di sini gulanya naik. Kalau pusing di tengah vertigo. Kalau pusing di belakang hipertensi. Kalau pusingnya setiap tanggal 5 banyak utang. Mudah-mudahan nggak ada ya, insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ibadah yang rahmati Allah. Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua senantiasa nanti beberapa waktu ke depan memasuki bulan Maulid adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah dan kepingin sehat ala Rasulullah. Doakan Al-Fakir ya kunjungan ke berbagai wilayah dalam rangka menyampaikan tentang ilmu, ya mencetak kader-kader tibun Nabi. Alhamdulillah ini ada Ustaz Sahdi ya yang bersama kami Ustaz Alwi yang menjadi wasilah. Jadi ibadah rahmat Allah, ayo jadikan masjid pengajian kita basis kesehatan umat Islam. Afdol jika orang-orang yang sibuk di majelis-majelis pun mampu diberikan ilmu untuk mengobati jamaah-jamaahnya, sehingga Islam kuat, kuat fisik, kuat iman, kuat ekonomi. Wa afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.